Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua. Kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 7 ya. Terakhir kita sudah belajar tentang komponen biotik sama abiotik ya. Nah, hari ini adalah video terakhir nih di bab makhluk hidup dan lingkungan. Sekarang kita akan belajar tentang ketergantungan antar makhluk hidup. Sebelum itu jangan lupa ya, subscribe dong. Ayo subscribe. Siapa yang belum subscribe ya? Jadi harus subscribe channel kakak ini ya, biar kalau ada video update kamu tahu duluan daripada guru kamu, oke? Nah, kita akan belajar tentang ketergantungan antar makhluk hidup. Kamu sudah mempelajari bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendirian. Setiap makhluk hidup pasti bergantung pada makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh mudahnya adalah seekor rusa secara langsung membutuhkan rumput untuk hidup. Sedangkan harimau membutuhkan rumput secara tidak langsung karena ia memangsa rusa. Semua jenis tumbuhan, burung, reptil, ikan, serangga, dan lain sebagainya saling berkaitan satu dengan yang lain. Mereka saling bergantung baik langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, dapat juga dikatakan bahwa keberlangsungan hidup semua makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lainnya. Jika suatu makhluk hidup dapat bertahan hidup, maka ia harus ada dalam jumlah tertentu dan memberikan kesempatan bagi makhluk hidup lain untuk ada dan bertahan hidup. Suatu makhluk hidup tidak dapat memaksakan keberadaannya tanpa adanya seleksi. Jika di suatu hutan jumlah harimaunya sangat banyak, maka ia pasti akan membunuh semua rusa yang ada. Jika jumlah rusanya yang terlalu banyak, maka rusa akan memakan rumput dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak menyisakan rumput untuk hewan lain yang membutuhkan. Jadi suatu makhluk hidup harus mempertahankan hidupnya dengan membiarkan makhluk hidup lain juga bertahan hidup. Dengan demikian, terbentuklah keseimbangan alam. Nah, ketergantungan antar makhluk hidup menyebabkan terbentuknya interaksi antar makhluk hidup. Nah, interaksinya ini ada 5 perbedaan. Pertama, netral. Netral ini maksudnya hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk hidup dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contoh, capung sama sapi. Nah, mereka nggak saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Kedua, predasi. Ini adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya adalah harimau dengan rusa dan burung hantu dengan tikus. Oke? Lanjut, simbiosis parasitisme. Dari parasitnya aja, parasit berarti mengganggu nih ya. Hubungan antar makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu makhluk hidup mengambil makanan dari makhluk hidup lainnya, sehingga salah satu jenis diuntungkan dan jenis lainnya dirugikan. Nah, contohnya tuh kutu yang ada di kepala manusia. Kutu sih untung dia hidup di kepala kita ya, tapi kita merasa dirugikan, bikin kita jadi gatal-gatal kepalanya ya. Atau contoh tanaman benalu yang hidup di tempat tumbuhan lainnya. Nah, berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu jenis diuntungkan dan jenis lainnya tidak dirugikan. Kalau yang tadi parasitisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Kalau ini, yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Contoh, anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Nah, kemudian simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, contoh nih, interaksi dari lebah ya. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme. Oke? Nah, ketergantungan makhluk hidup ini kita coba bedakan nih. Ada ketergantungan hewan pada tumbuhan, ada ketergantungan tumbuhan pada hewan, dan ada ketergantungan manusia terhadap tumbuhan dan hewan. Nah, kita coba pelajari satu persatu ya. Pertama, ketergantungan hewan pada tumbuhan. Hewan bergantung pada tumbuhan untuk hal-hal berikut ini. Pertama, untuk sumber makanan. Semua jenis hewan, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan makanannya pada tumbuhan hijau. Contoh tuh, sapi makan rumput, kambing makan rumput, betul? Nah, kemudian untuk suplai oksigen, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen selama proses fotosintesis. Nah, oksigen yang dibebaskan ini digunakan oleh hewan dan tumbuhan untuk proses respirasi.
Kemudian untuk tempat berlindung, beberapa hewan sangat bergantung pada tumbuhan untuk tempat berlindungnya. Hewan tersebut membuat rumah pada lubang-lubang batang pohon. Beberapa burung membangun sarangnya di ranting-ranting pohon. Beberapa serangga seperti belalang, ngengat, semut, dan kumbang hidup di pohon. Monyet pun hidup di pohon, betul? Nah, itu tadi ketergantungan hewan pada tumbuhan. Sekarang, ketergantungan tumbuhan pada hewan. Nah, tumbuhan bergantung pada hewan untuk hal-hal berikut. Pertama, ketersediaan karbon dioksida. Tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Karbon dioksida dihasilkan oleh hewan selama proses respirasi. Kedua, untuk penyerbukan. Pada beberapa tumbuhan, penyerbukan dibantu oleh serangga, burung, dan kelelawar. Tanpa proses penyerbukan, tidak mungkin terbentuk biji pada tumbuhan tersebut. Dan terakhir, untuk penyebaran biji. Pada beberapa tumbuhan, penyebaran biji dibantu oleh manusia dan hewan. Biji termakan oleh hewan seperti burung, yang kemudian membawanya ke tempat yang jauh. Akhirnya biji akan berkecambah. Beberapa biji memiliki tanduk atau duri yang memungkinkan dapat menempel di tubuh hewan sehingga membantu penyebarannya ke tempat yang jauh. Manusia pun berperan paling besar dalam penyebaran biji, terutama untuk buah yang dimanfaatkan sebagai makanan atau kebutuhan lainnya. Nah, terakhir, ketergantungan manusia terhadap tumbuhan dan hewan. Apa saja ya? Pertama, untuk sumber makanan. Tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia seperti beras, gandum, jagung, kacang-kacangan, kemudian sayuran, buah-buahan, minuman, gula, bumbu, kemudian minyak nabati. Nah, itu tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia ya. Nah, kalau bagian hewan yang bermanfaat bagi manusia kayak susu sapi, susu kerbau, susu kambing, telur ayam, telur bebek, telur buyung puyuh ya kan. Lalu daging, ada daging sapi, daging kambing, daging ikan, ada madu ya kan. Nah, kemudian kedua untuk bahan pakaian. Serat kapas dan serat goni dari tumbuhan serta kulit sapi atau kambing, sutra atau ulat sutra, dan wol dari bulu domba. Nah, ini biasa dipakai untuk bahan-bahan pakaian. Ketiga, untuk obat-obatan. Sebagian besar obat-obatan berasal dari tumbuhan, kayak seperti kina dari kulit kayu pohon cincona sebagai obat malaria. Nah, keempat, untuk bahan bangunan, yaitu kayu. Batang pohon seperti pohon jati dan pohon cemara itu digunakan sebagai bahan furnitur, rumah, dan kapal. Nah, kelima, untuk bahan kertas. Bubur kayu dari bambu atau sengon digunakan untuk membuat kertas. Baru tahu kan kertas dibuat dari kayu? Kemudian, untuk bahan karet. Getah karet itu dari pohon karet loh. Nah, kemudian ketujuh, untuk parfum dan kosmetik. Ekstrak buah melati itu dijadikan pewangi loh dan bahan kosmetik. Nah, kemudian yang kedelapan, untuk bahan bakar. Saat ini dikembangkan bahan bakar hayati atau biofuel, misalnya tebu dan jagung yang difermentasi. Nah, kesembilan, untuk tujuan keindahan dan lanskap. Beberapa jenis tumbuhan itu ditanam di taman dan tempat lain dengan tujuan untuk memberikan keindahan. Biasanya ini tanaman-tanaman hias ya, seperti pohon kamboja, pohon-pohon bunga ya kan. Nah, terakhir untuk tujuan lain, tumbuhan dapat mencegah erosi akibat angin atau air. Tumbuhan tertentu seperti kacang-kacangan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Beberapa hewan pun seperti kuda dan kerbau digunakan sebagai alat transportasi, membajak sawah, dan sebagainya. Hewan seperti anjing pun dapat membantu menjaga keamanan, bahkan untuk kepolisian. Nah, itulah materi tentang ketergantungan makhluk hidup. Ternyata ada satu video lagi nih. Kakak lupa ya. Maaf ya, ada satu video lagi di bab ini ya. Jadi satu video lagi next, kita masih di bab yang sama. Oke, baru habis itu kita bab baru ya. Oke, sekian videonya kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita tadi sudah belajar apa? Tentang ketergantungan antar makhluk hidup ya. Jangan lupa diingat-ingat lagi, ditonton video berulang-ulang biar ingat-ingat. Ting, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.